berwibawa, sejahtera dan mandiri, semangat kebersamaan. Intinya ya berwibawa iki desa-desa liyane segan lah karena kemajuannya. Sejahtera masyarakatnya uripe. Mewujudkan pemerintah desa yang bebas dari KKN. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah jenis pelatihan untuk sumber daya manusia di Daerah Payam bekerja sama dengan BLK Kabupaten Semarang. Misi yang kedua, dalam hal perolehan, penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa secara transparan. Bahwa sejak pertama kali menjadi Pelkades Desa Dadapayam sampai menjabat periode kedua, tujuan visi misi saya selalu terintegrasi, tidak terpisahkan tahap mangsolake marwahipun seorang pemimpin wonten ing Desa Dadapayam. Yang pertama dari Bapak Muhammad Rofi'i, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dumateng Bapak Kapolsek ingkang tansah kawula hormati, dumateng panitia Pilkades Pokja Kecamatan utawi ingkang mewakili ingkang tansah kawula hormati, dumateng Bapak Dan Ramil ingkang tansah kawula hormati ugi, dumateng segenap panitia Pilkades Dadapayam ingkang tansah kawula hormati, dumateng rencang-rencang calon kepala desa Dadapayam ingkang tansah kawula hormati, dumateng tamu undangan tokoh masyarakat desa Dadapayam ingkang tansah kawula hormati saha kawula tresnani. Mukaddimah nderek ngajeng kepareng dalem ing mriki badhe ngaturaken menggah niat kawula, harapan kawula nderek nyalon kepala desa wonten ing Desa Dadapayam ingkang kawastanan pemaparan visi misi ingkang sepidah visi kawula bilih estu kanthi raos cinta saha tresna kalih desa kawula ambali malih kanthi raos tresna saha peduli kalih Desa Dadapayam estu dalem kanthi niat ingkang saestu nderek nyalon kepala desa wonten ing Desa Dadapayam. Dene visi kawula haningali kawontenan Dadapayam ingkang estu-estu kula panjenengan pirsani dalem nggadahi visi badhe mangsolake malih marwah seorang pemimpin, marwah seorang pejabat desa nggih punika ngayomi nglayani dumateng sedaya masyarakat benten kalian dados penguasa wonten ing Desa Dadapayam. Niku penting. Visi kawula badhe mangsolake marwahipun seorang pemimpin wonten ing Desa Dadapayam.
nun inggih melayani ngayomi saestu napa mawon wernanipun. Ngapunten nika Jambi, ngapunten nika Janglengan, sedanten masyarakat Dadapayam dipun ayomi saha dipun layani kanthi sak sae-saenipun. Kagem tumuju dumateng desa ingkang berdikari, sejahtera, maju, berbudaya, saha bermartabat. Niku visi ingkang estu-estu badhe kawula emban, badhe kawula cita-citaaken, saha badhe kawula upayaaken kanthi saestu. Dene visi punika boten saged kalampah utawi saged dipun lancar dipun lampahi utawi dipun harapaken punika ngagem misi. Misi kawula ingkang angka sepidah pemberdayaan, memaksimalkan tupoksi perangkat desa dan lembaga-lembaga yang ada dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat sesuai kalih undang-undang. Estu tafsir punika sampun dipun atur teng undang-undang. Ananging pangartosan saha napa ingkang dipun karepake dumateng masyarakat kadang-kadang wekdal punika dereng lumampah kanthi sae. Tasih kathah kekirangan-kekirangan ingkang badhe kawula perbaiki, kawula benahi. Khususipun wonten ing pelayanan publik wonten ing balai desa. Insya Allah dalem badhe ngawontenaken utawi nglaksanakaken pelayanan punika kanthi maksimal. Insya Allah melampah jam 7:30 pulang jam 2. Itu program kula berkaitan kalih pelayanan publik wonten balai desa. Tidak ada hari libur kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu insya Allah dilayani, insya Allah dipun layani. Tapi niku khusus untuk pelayanan publik, karena beda kalian kepala KUR kewilayahan itu tidak ada sebuah kewajiban untuk selalu berada di balai desa. KUR kewilayahan itu harus berbaur dengan masyarakat di wilayah setempat. Tapi khusus untuk pelayanan publik, pelayanan insya Allah hari Senin sampai Sabtu itu akan ada pelayanan secara maksimal. Ingkang nangka kalih nggih memprioritaskan BUMDes sebagai sarana kemandirian. Kula niku wonten ing Dadapayam mboten nate merantau, ngikuti terus perkembangan wonten ing Dadapayam. Desane gedhe, masyarakate akeh. Persoalan saha cita-citanipun nggih kathah. Ananging kula kinten mbok menawi hanamung ngandhalake dana saking pemerintah boten saged mengcover sedaya kebetahan wonten ing masyarakat Dadapayam. Saking kathahipun tiyang, saking ombonipun wilayah. Salah setunggalipun alternatif kangge njangkepi sedaya-sedayanipun kala wau dalem nggadahi program BUMDes. BUMDes minangka dados sarana kemandirian wonten ing salebetipun masyarakat Dadapayam. Niku penting. Wonten ing undang-undang BUMDes punika serapanipun wonten anggaran dana desa punika dipun paringi ruang undang-undang ngantos 200 sampai 300 juta setiap tahun. Itu boleh diserap oleh BUMDes. Munggo kula masyarakat Dadapayam kedahipun wani prihatin ngapunten setahun, ngapunten 2 tahun kangge memaksimalkan BUMDes. Kathah potensi ingkang badhe dipun serap wonten ing BUMDes. Salah setunggalipun contoh kula nate mireng gosip
bilih pasar Dadapayam badhe dipun wangsulake wonten desa. Niku potensi ingkang saged dipun serap wonten BUMDes. Benten malih wonten Jangdengan, wonten Bulu punika enten pengrajin kayu. Niku potensi saestu wonten BUMDes. Mangke dipun kelola dados setunggal wonten BUMDes. Mangke dipun oyak kersanipun BUMDes punika produktif entuk penghasilan dhewe, iso entuk gotan dhewe, iso ngragati desane dhewe. Niku penting BUMDes. Ingkang ketiga inggih percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, memaksimalkan gotong royong sebagai kesatuan tubuh secara masif. Lapangan bal-balan ora apik, lapangan voli ora apik. Niku kedahipun segera dipercepat agar kebutuhan rencang-rencang enem, kegiatan-kegiatan ingkang boten penting punika saged dipun alihake wonten kegiatan-kegiatan olahraga. Sae punika bal-balan, sae punika voli. Niku bentuk fasilitas umum. Boten ajeng nyalahke sinten-sinten, boten masalah nyalahke anggaran utawa pripun-pripun boten, tetapi keberpihakan seorang kepala desa niku penting. Selain niku, selain berharap kalih anggaran ingkang wonten desa punika dipun laksanake kanthi gotong royong. Sampun cekap wekdalipun Bapak Rofi'i, nanti bisa disampaikan ke kampanye di dusun-dusun. Terima kasih. Monggo beri tepuk tangan untuk Bapak Rofi'i. Mungkin nambahi sekedhik. Ngapunten Pak Rofi'i. Wonten kesempatan punika kula nyuwun pangapunten dumateng rencang-rencang calon mbok menawi selama tahapan kampanye nggadhaipun salah, saya senaja napa boten senaja saha kula makili dumateng sedaya simpatisan kula estu Pak Joko, Mas Gun, Pak Asmadi, Pak Heri dalem nyuwun pangapunten ingkang langkung kathah mbok bilih wonten kesalahan ingkang lahir napa batos senaja napa boten senaja. Ngoten, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2022 dan alhamdulillah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa berpartisipasi untuk desa ini dengan mencalonkan diri pada Pelkades tahun 2022 ini. Hal penting yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sejak pertama kali menjadi Pelkades Desa Dadapayam sampai menjabat periode kedua, tujuan visi misi saya selalu terintegrasi, tidak terpisahkan, tahap demi tahap, mempertimbangkan kemajuan Yaman secara dinamis. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, visi misi saya Joko Cahyono nomor urut calon 2 adalah sebagai berikut. Visi terwujudnya masyarakat mandiri, religi, dan cakap teknologi. Dari visi tersebut terdapat sebuah gambaran yang sangat jelas, arah dan tujuan ketika saya memimpin. Mandiri yang berarti merupakan berupaya mendorong pada semua sektor bidang produktivitas masyarakat dapat meningkat dalam kapasitas dan profesinya, dan nanti akan saya perjelas pada muatan visi saya. Religi yang berarti seluruh kegiatan mulai ekonomi, sosial, dan pendidikan itu sendiri merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian kalimat terakhir adalah cakap teknologi yang berarti berupaya adanya kemajuan teknologi informasi dan memberikan manfaat baik menjadi skill atau keahlian maupun sebagai sarana pemasaran hasil produksi secara cepat tanpa batas.
Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan kerangka besar visi saya tersebut, maka beberapa langkah strategis yang akan saya tempuh termuat pada visi saya sebagai berikut: meningkatkan ketersediaan air bersih, perbaikan akses irigasi, dan penambahan embung penampung air hujan pada tiap lokasi pertanian. Kita tahu bahwa pertanian merupakan sentra terpenting dalam kehidupan ini, sehingga dengan suksesnya tata kelola pertanian yang maju, maka hasil produksi dapat meningkat dan secara langsung para petani bertambah kesejahteraannya. 2. Memberikan pendampingan dan edukasi kelompok usaha kecil, petani dan peternak agar dapat berkembang. Sesuai dengan hasil sensus ekonomi tahun 2020, Dada Payam tercatat 20% atau sekitar 260 KK pengrajin besek ikan, dan peternak di angka 6% atau sejumlah 75 KK. Dari angka tersebut saya akan berupaya mendorong agar para pemuda usia produktif dapat meningkatkan minat berwirausaha dengan pendampingan bukan hanya pengajaran tetapi juga kita upayakan permodalannya. 3. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa melalui penggalian dan pemberdayaan potensi sumber daya alam desa secara arif dan bijaksana. Potensi desa Dada Payam sangat beragam. Tentu masing-masing dusun memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dari mulai pengelolaan air bersih, bebatuan alam, pasar desa, pemasangan tempat publik, hingga pada potensi wisata. 4. Melanjutkan pembangunan jalan lingkungan RT, gapura, dusun, jalan pertanian, dan jalan akses makam. Saya bertekad untuk melanjutkan sarana fisik dusun. Alhamdulillah, hingga kini seluruh dusun telah mengalami peningkatan, khususnya pada jalan poros dusun dan jalan lingkungan wilayah Dada Payam sangatlah luas, sehingga dalam pempercepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya bersumber dari dana desa saja, dan alhamdulillah selesai pandemi COVID-19 kita kembali dapat mengakses dana pembangunan baik dari APBD provinsi maupun daerah melalui para dewan perwakilan rakyat. 5. Meningkatkan pemanfaat media sosial, teknologi informasi melalui pelatihan diklat secara terprogram. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi sangat strategis pada dinamika zaman seperti sekarang ini, dan hampir seluruh warga memanfaatkan media tersebut, dari mulai anak hingga orang tua. 6. Meningkatkan silaturahim antar warga masyarakat dengan mengadakan pengajian mujahadah rutin atau triwulan. Sangatlah penting wahana silaturahim diadakan secara rutin. Program seperti ini atau triwulan pengajian dan mujahadah NU sudah berjalan lama.
dan memberikan dampak positif secara langsung, namun karena adanya COVID-19 kemarin kita tiadakan hingga sampai hari ini belum kembali kita mulai. Saya sangat mendukung jika aula Desa Dadapayam dimanfaatkan untuk mengadakan pengajian. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di semua dusun. Sarana prasarana posyandu berupa meja, kursi, dan lemari dan peralatan kesehatan perlu dan mendesak dianggarkan. Saya melalui kesempatan ini akan memprioritaskan pengadaannya dengan berkoordinasi dengan Puskesmas Dadapayam. 8. Menyediakan dan meningkatkan sarana olahraga di masing-masing dusun. Waktu habis. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak PLH Kepala Desa Dadapayam, Bapak Mustain yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Dadapayam yang saya hormati, teman-teman calon kepala desa yang saya banggakan, dan tak lupa tim panitia yang saya banggakan juga. Suatu kebanggaan tersendiri buat saya bisa ikut dalam pesta demokrasi tingkat desa. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Saya nukil dari program pemerintah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini visi saya adalah bangkit bersama menuju Desa Dadapayam yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, saya menyiapkan misi yang saya namakan Dasa Sabta Cita untuk Desa Dadapayam. Pertama, memperkuat dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Yang artinya ini akan saya adakan semacam jenis pelatihan untuk sumber daya manusia di Dadapayam bekerja sama dengan BLK Kabupaten Semarang. Misi yang kedua, dalam hal perolehan, penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa secara transparan. Saya rasa ini sudah jelas. Terus misi ketiga, pengelolaan aset desa dengan sistem manajemen yang profesional, revitalisasi aset desa. Misi yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa setiap tahun kepada BPD atau masyarakat secara umum. Misi yang kelima, membangun dan menumbuhkan ekonomi digital yang produktif dengan merintis UMKM berbasis home industri. Maksudnya, membentuk usaha yang tidak hanya mengandalkan cara konvensional, UMKM yang dilakukan dari rumah tangga, seperti misalnya ternak lele, pembibitan ataupun pembesaran, atau ternak belut, yang mana bisa dimanfaatkan menjadi keripik lele atau keripik belut atau dibikin abon. Yang keenam, mendirikan BUMDes dengan ADART yang jelas sebagai sarana penunjang kegiatan perekonomian warga desa. Maksudnya, dengan dasar hukum yang kuat, penyertaan modal dari masyarakat atau ada penanaman saham, dan unit kerja yang mencakup pertanian, peternakan, pariwisata,
perdagangan, dan lain-lain. BUMDes akan jadi pintu masuk keluar perekonomian di desa yang menghasilkan profit dan juga sosial kemasyarakatan. Misi ketujuh, mencari, mengundang, dan mengajak kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa kita. Maksudnya, untuk berkembang dan maju, kita butuh kerjasama dan input dari pihak luar desa dalam rangka mengelola sumber daya alam agar menambah pengetahuan yang kita miliki. Misi ke-8, meminta dan mendatangkan tenaga pendamping dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam kita. Maksudnya, maksudnya kita punya SDM yang bisa diandalkan, tapi kalau tidak diarahkan oleh tim ahli di bidangnya, maka hasilnya kurang maksimal. Misi ke-9, pendaftaran BPJS Kesehatan bagi semua warga desa dan gratis iuran BPJS bagi janda-janda yang berusia 62 tahun ke atas dan anak yatim yang hidup mandiri. Sudah jelas. Misi ke-10, penambahan fasilitas rawat inap di UPTD Puskesmas Desa Dadapayam. Maksudnya, dengan jarak tempuh yang cukup jauh dengan rumah sakit umum, maka fasilitas rawat inap dan prasarana harus dimiliki oleh UPTD Puskesmas Dadapayam. Misi ke-11, memberikan santunan untuk setiap warga desa yang meninggal dunia. Nomor 12, perbaikan dan perawatan infrastruktur sarana olahraga di tingkat dusun dan tingkat desa. Maksudnya, kita tidak hanya bisa membuat atau membangun saja, tapi juga harus memanfaatkan dan memeliharanya semua fasum dengan merangkul semua kelompok yang ada di masyarakat. Misi ke-13, pemberdayaan lembaga atau kelompok bidang keagamaan, kebudayaan, kepemudaan, pertanian, dan peternakan. Maksudnya, untuk menjalankan program-program pemerintah, khususnya pemerintahan desa, kita harus selalu merangkul semua kelompok dan harus menjaga persatuan dan kesatuan. Misi ke-14, membuat perdes tentang lingkungan hidup. Kenapa ini saya cantumkan? Karena lingkungan hidup di sekitar kita sudah sangat kronis, masalah sampah utamanya. Banyak orang membuang sampah di sungai seenaknya, pada meracuni ikan di sungai. Kasihan, nanti hanya cerita untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi lingkungan hidup ini kita harus lindungi dengan tidak membuang sampah di sekitarnya. Lah, kalau tidak boleh seperti itu, kita harus membuatkan suatu penampungan tempat sampah di titik tertentu yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan sampah juga bisa dikelola yang menghasilkan profit. Itu tujuannya untuk perdes lingkungan. Misi ke-15, menyiapkan pelayanan khusus untuk warga desa yang berkebutuhan khusus atau difabel. Kita tahu warga kita ada yang difabel beberapa. Harus kita sadari itu semua Allah yang memberikan, tidak bisa menolak. Makanya kita harus ada khusus untuk teman-teman kita yang difabel. Misi ke-16, mendirikan lembaga perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Maksudnya, perempuan dan anak adalah dua hal yang istimewa bagi saya. Jadi, jangan sampai ada kejadian yang membuat perempuan dan anak teraniaya. Misi ke-17, menyediakan ruang dan sarana bagi warga untuk memberikan saran dan kritik untuk pemerintahan desa ke depan. Demikian misi dan visi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian yang lagi saya ucapkan banyak terima kasih.
Salam 3 jari, salam persatuan untuk Desa Dadapayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Suruh beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Dan Ramil Suruh beserta jajarannya, yang terhormat Bapak PLH Kepala Desa Dadapayam beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Dadapayam, yang saya hormati rekan-rekan calon kepala desa Dadapayam, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Suruh dan beserta siswa-siswinya. Perkenankanlah saya menyampaikan visi dan misi saya pada siang hari ini. Visi saya yang kami usung untuk masa bakti 6 tahun ke depan apabila kami mendapat amanat dari masyarakat adalah sejahtera, mandiri, dan maju bersama dengan menjunjung semangat profesionalisme. Visi tersebut mengandung maksud bahwa kami sebagai pemegang amanat berkeinginan menciptakan Desa Dadapayam sebagai desa sejahtera, mandiri, maju, menjunjung tinggi semangat profesionalisme, yaitu semangat aparatur pemerintah yang berlandaskan pada kecakapan teknik pegawai dan kematangan etika. Visi tersebut kami terjemahkan menjadi 6 misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan pemerintah desa yang bebas dari KKN. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah menolak semua gratifikasi ataupun pemberian dari berbagai pihak yang dinilai dapat menimbulkan perbuatan KKN, menindak aparatur desa yang terbukti melakukan KKN sesuai hukum yang berlaku, memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat dan pihak-pihak yang lain berkepentingan, melaporkan setiap dana desa yang diterima dari pemerintah daerah kepada masyarakat, melaporkan setiap pengeluaran dana untuk pembangunan desa kepada masyarakat yang dibagikan dalam bentuk buku laporan keuangan kepada RT dan RW. Misi kedua, mewujudkan aparatur pemerintah desa yang berkinerja unggul. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan misi saya adalah memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kinerja, memberikan apresiasi kepada aparatur desa yang berprestasi, menjadikan prestasi sebagai salah satu pedoman dalam melakukan promosi jabatan, memperbaiki disiplin kerja, misal memberikan teguran kepada aparat terkait baik melalui surat teguran dan pemberian sanksi pada aparatur desa yang melanggar disiplin kerja sesuai dengan peraturan.
memperbaiki kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengerjakan administrasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, memperbaiki kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Visi yang ketiga, mewujudkan hubungan yang harmonis antara aparatur pemerintah dengan masyarakat. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah mengadakan kegiatan gotong royong bersama sesuai dengan kesepakatan warga, menambah beberapa prosesi yang mendorong keikutsertaan aparat desa dalam kegiatan seni dan budaya. 4. Meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat secara mandiri. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan misi tersebut adalah memprioritaskan penduduk desa untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki, membangun jalan desa sehingga saling terhubung, membangun secara swadaya dan memanfaatkan tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi untuk kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Langkah-langkah alternatif untuk mewujudkan misi tersebut adalah mendorong pemuda-pemudi untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, mendorong sekaligus memfasilitasi pemuda-pemudi yang putus sekolah untuk belajar di program paket A, B, C yang diselenggarakan oleh pemerintah. Memberikan informasi dan memfasilitasi para pemuda-pemudi dalam program pelatihan kerja yang dimotori oleh Depnaker. Membangun lapangan olahraga sehingga lebih layak untuk digunakan. Mendorong kegiatan keagamaan yang telah berjalan. 6. Menjaga, melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi masyarakat. Langkah-langkah alternatif yang akan kami tempuh untuk mewujudkan visi tersebut, misi tersebut adalah ikut memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan tradisi, terbuka dengan inovasi-inovasi yang ditampilkan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan tradisi bersama-sama dengan masyarakat untuk ikut serta selama prosesi kegiatan tradisi berjalan sampai dengan akhir kegiatan. Sekian visi misi saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak sekalian, ini Pak Forko pinjam ya, sedang ada acara. Rekan-rekan kepala desa, calon kepala desa, dan panitia, dan hadirin yang semuanya hadir. Tolong mas, saya nggak bawa ke PN ini. Ayo sing serius, rasa serius, nyantai mawon, kok serius ben. Mewujudkan desa Dadapayam yang berwibawa, sejahtera, mandiri, dan semangat kebersamaan. Nah ini visinya. Berwibawa, sejahtera, dan mandiri, semangat kebersamaan. Intinya ya berwibawa gitu, desa-desa liyane segan lah karena kemajuannya, sejahtera, masyarakatnya uripe sudah kepenak, maksudnya kan seperti itu.
mandiri dengan optimalisasi aset desa untuk kemakmuran masyarakat, semangat kebersamaan untuk gotong royongnya. Monggo. Nah, untuk melaksanakan visi tersebut maka kita harus menjalankan misinya, menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan. Apa to maksudnya? Maksudnya yo melakukan pemerintahan digawe normal sesuai aturan we. Masalahnya orang sesuai aturan, orang mangan duitnya dihukum kayak saya itu, gitu loh. Nah, betul saya serius monggo. Kok serius? Nah itu, jadi sesuai dengan perangkat desa BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga masyarakat desa Dadar paham dalam setiap kegiatan. Intinya kabeh yo dilibatke, dijak rembukan. Rembukannya nanti dan musrenbang. Nah itu rembukannya disitulah. Nanti kita untuk melaksanakan pembangunannya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembangunan secara adil dan merata. Adil dalam artian nggih kabeh kumanan. Kabeh dan kumanan dan merata nggih rata. Intine adil dan merata maksudnya ya sing diperlokke sik sing kudu dibangun. Lah kuwi dirembuk nang musrenbang. Nah, visi saya seperti itu nanti. Yang keempat, memaksimalkan potensi desa yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Apa to jadi potensi desa Ndapayam niku? Oh, kono lahan go wisata. Lah monggo lah. Nah, kesana arahnya kita nanti. Jadi kita akses ke kementerian yang terkait untuk menunjang segala sesuatu yang akan kita laksanakan. Ben uripe masyarakat iso rodok terbantu, rodok enteng lah intinya. Seperti itu. Misalnya ya sing masalah sawah segala macam kita upayakan pupuknya itu gampang. Nah perlu kok kaitannya modal dengan yang kelima, pengelolaan BUMDes secara profesional di segala bidang yang dibutuhkan masyarakat. Nah BUMDes ini kan sedang digalakkan oleh pemerintah. Makanya nanti di semua lini, di semua unit usaha BUMDes, sopo toh yang memang potensi ke sana kita diklatke, kita sekolah kena di kabupaten kono. Pak Bupati iki tolong ajarono ngelola simpan pinjam. Pak Bupati tolong iki ajarono iki penyuluh pertaniane piye. Pak Bupati piye carane ngeneng masyarakat sing urip ning desa iki gitu. Nah dari BUMDes itu nanti kita tertopang banyak untuk pembangunan desa. Nah, jadi saya cekak aos wae wong liyane wis kabeh visi-visine apik kabeh. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.